Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi Saika SPD GR. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Baiklah, demikian ini adalah modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak yang saya buat. Nama saya Umi Saika SPDGR. Berikutnya, selamat menyaksikan. Baiklah, inilah koneksi antar materi modul 1.4 di mana semua bersinggungan ya. Semua keterkaitan mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Saya di sini izinkan saya untuk mempresentasikannya satu persatu mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi adalah pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti, dan keseimbangan, keselarasan hidup, contohnya pada permainan sembilun, seperti yang sudah pernah kami praktekkan sebelumnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada dasarnya kodrat anak adalah merdeka. Merdeka batinnya dalam hal pendidikan, merdeka lahirnya dalam hal pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir tidak tergantung kepada orang lain, atau mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Pada dasarnya, konsep filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang berikutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak baiklah, berikutnya adalah nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri, yaitu belajar sepanjang hayat. Yang kedua berpihak kepada murid, bahagia, aktif, dan merdeka. Selanjutnya kolaboratif, yaitu interaksi dan kerjasama. Dan inovatif, yaitu karya, ide kreatif, karya segarnya. Terus reflektif, yaitu mengevaluasi dan refleksi tindak lanjut. Baiklah, berikutnya adalah visinya. Visi guru penggerak yaitu
mewujudkan kepemimpinan murid yang merdeka, mandiri, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Lalu kemudian penerapannya di sekolah yaitu dengan budaya positif. Budaya positif setelah saya menerapkan posisi kontrol sebagai seorang guru, saya mencoba posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Baiklah, berikutnya refleksi yang saya lakukan dari pertanyaan yang diberikan oleh modul 1.4 ini dalam koneksi antar materi. Di antaranya yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan dengan peran Anda menerapkan budaya positif yang seperti saya lakukan dalam segitiga restitusi ya. Pemahaman saya sangat senang sekali ya, saya sudah mengerti tentang apa itu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, dan kehidupan dasar manusia, membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Perubahan yang saya pikir lebih kepada berpikir positif ya, seperti budaya positif yang diciptakan ya. Pengalaman ini apakah terkait dengan penerapan konsep baik di lingkungan ya. Jadi saya menerapkannya di kelas seperti itu ya. Dalam penerapan modul 1.4 ini. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut ya? Ketika saya membuat segitiga restitusi, yang saya lakukan itu saya bisa berbagi kepada murid seperti itu, bahwa hukuman itu tidak harus dilakukan dengan secara fisik seperti itu. Lalu kemudian bagaimana penerapannya, hal-hal yang perlu diperbaiki, saya pikir ini bagus untuk diterapkan di sekolah seperti itu ya. Ini kan dalam hal kelas saya sendiri dan ini sangat bagus untuk diterapkan di sekolah seperti itu, yang artinya semua kelas. Sebelum saya mempelajari modul ini, apakah saya pernah menerapkan segitiga restitusi? Ya, saya pernah menerapkannya. Hanya saja saya belum tahu namanya seperti itu ya, sehingga namanya itu disebut dengan segitiga restitusi. Sebenarnya kita sudah berkomunikasi dua arah seperti itu dengan anak ya, sudah pernah kita lakukan sebelumnya, hanya saja namanya kita baru tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi dalam peran guru sebagai fungsi manajer. Selain konsep yang disampaikan, adakah hal-hal yang ada penting yang ingin dipelajari? Ya, betul sekali ya. Ini bagus diterapkan. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menerapkan budaya positif. Terima kasih sudah menonton Guru Bergerak Indonesia Baju. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.